Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya, sahabat talent mapping yang berbahagia? Di suasana yang berbahagia ini sangat damai, hijau, menyegarkan, dan saya sangat suka dengan kondisi seperti ini. Kemudian, baik, sahabat talent mapping yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba membacakan hasil TMA. Sebut saja namanya Saudara Ami ya di sini. Beliau adalah berprofesi sebagai desainer, ya, desainer di sebuah biro khusus, karyawan swasta misalnya. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi Saudari Ami. Beliau bersama supervisornya dan rekan kerja dalam tim ini kurang bisa klik, gitu ya. Jadi mereka memandang Ami pribadi yang nggak bisa menerima saran orang lain, gitu. Kemudian juga selalu moody dalam pekerjaannya, dalam setiap sesi bekerja harian, gitu. Kemudian dia juga sebenarnya potensinya sangat baik, sangat tinggi, sangat bagus ya. Dia sebagai desainer yang berbakat begitu. Dan tapi kondisinya tidak mampu bekerja sama dalam tim, seperti itu. Kalau dilihat dari permasalahan yang ada ini. Kemudian hampir di setiap project itu ada drama emosional. Jadi kalau nggak ide-ide Ami yang menang dan Ami jadi merdeka dalam melaksanakan kegiatannya, programnya, atau Ami yang kalah gitu dengan kondisi bahwa Ami harus nurut dengan semua kebijakan yang dibuat dalam tim, seperti itu, dan dia merasa tertekan gitu. Nah, ada ide bahkan inginnya Saudara Ami ini untuk lebih baik jadi freelance designer aja gitu. Mungkin dengan itu dia bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Tapi permasalahannya bagaimana dengan keluarga? Sedangkan kalau jadi freelance designer itu kan mungkin kurang prestis lagi gitu ya. Kemudian keluarga juga belum tentu positif menerima itu, kondisi itu. Nah, di sini kita akan coba cek dengan talent mapping assessment-nya. Baik, Saudara Ami semoga mendengarkan juga di sini, menyaksikan ya. Kita lihat hasil talent mapping assessment-nya. Kalau dilihat dari 7 bakat kuatnya, saya cek sih ada bakat komen ya, komen, learner. Ami juga punya empati, kemudian communication yang kuat, ada strategic, kemudian individualization dan intellection, seperti itu. Dan di bakat pendukungnya, Ami juga memiliki bakat input ya, ada bakat inputnya nih, ideationnya juga, futuristic ya, dan self assurance, ada bakat konteks, kemudian ada arranger maupun bakat competition gitu. Dan ada 7 bakat lemah nih kalau kita lihat. Dia juga lemah di belief, di positivity, lemah di bakat adaptability ya, lemah juga di bakat harmoninya nih, dan ada deliberatif maupun includer dan achiever. Baik saudara semua, sobat talent mapping, ini tadi hasil TMA-nya Saudari Ami. Dan kalau kita lihat dari 7 bakat utama, saya akan mencoba menjelaskan. Jadi personal Ami ini dengan bakat komennya memang dengan bakat komen yang kuat ya. Ya memang ingin selalu menguasai gitu ya, mengambil kendali kontrol dalam setiap sesi kerjasama. Itu pengaruh bakat yang muncul dari bakat komennya. Dan dalam setiap kondisi kerja atau sistem butuh ketegasan gitu ya, dan ruang berkreasi yang independen. Seperti itu. Kemudian dengan bakat learner, Ami, Saudara Ami ini
orangnya suka belajar, suka ingin menguasai pengetahuan baik yang baru, update atau apa hingga dia mahir gitu. Ada kekuatan untuk selalu ingin belajar karena learnernya kuat di sini, bakat learnernya ya. Kemudian ya juga mampu menjadi orang yang bisa merasakan perasaan rekanan dalam tim. Ada bakat empati yang kuat, mampu menyampaikan informasi yang baik, ide-ide yang ada disampaikan kepada dalam tim. Ini juga bagus sebenarnya, ada bakat communication-nya ya. Kemudian dalam proses pencapaian target atau apa yang harus dilakukan, Ami aktif di sini, bisa menyampaikan komunikasi dengan berkomunikasi yang baik ya, verbal maupun tertulis mungkin dilihat dari bakat communication-nya. Kemudian dia juga bisa menentukan posisi, tahapan, targetan, langkah-langkah dalam pengambilan, dalam menentukan apa yang ingin dicapai gitu. Strategiknya kuat, bakat strategiknya kuat. Kemudian juga punya individualization, menjadikan Ami bisa memahami setiap karakter ya, sifat karakter yang ada dalam timnya. Maka dia bisa menilai si A begini, si B begini gitu kan. Orangnya modelnya begini. Kemampuan ini dilihat dari bakat individualization. Dan ya butuh dalam proses berpikir yang mendalam, butuh waktu, butuh renungan, karena saudara Ami memiliki bakat intellection yang kuat. Dalam proses pengambilan keputusan dia perlu waktu untuk merenungkan dulu apa misalnya pertimbangan-pertimbangan yang muncul yang ada. Seperti itu di bakat kuatnya, 7 bakat kuatnya. Bagaimana dengan bakat pendukung? Coba kita lihat. Saya coba jelaskan. Dengan bakat input, saudari Ami ini suka banget dengan koleksi mungkin. Ada beberapa koleksi yang dia miliki ya. Apalagi dia desainer, mungkin data-data gambar. Dia suka mengambil semua sumber daya yang ada dengan harapan, dengan pertimbangan semua ada manfaatnya nanti gitu. Kalau dilihat dari bakat inputnya. Bakat pendukung selanjutnya adalah ideation. Udah bakat input, punya ideation juga ya. Jadi ide-idenya kaya nih. Saudara Ami ini wajar aja ada di desainer gitu ya. Banyak ide-ide cemerlang yang bisa dihasilkan gitu. Kemudian di masa depan juga konsep-konsep berdasarkan masa depan, up to date ya. Karena memiliki bakat futuristik juga. Dan Ami juga memiliki bakat self assurance yang mendukungnya. Jadi dalam pengambilan keputusan dia memiliki penilaian-penilaian yang berasal dari dirinya sendiri. Tanda kutip deh, menggunakan indera keenamnya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung menerima dari orang lain. Semua keputusan dia ambil asal pertimbangan pribadinya, dari hatinya gitu. Baik, kita lanjutkan. Bakat konteksnya juga ada data-data lama mungkin, track record atau ya kenangan, memori atau sejarah sebelumnya, data-data yang menguatkan data-data sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan dia bisa memaksimalkan di bakat konteks karena berpikir di masa lalu gitu ya, sebagai pertimbangan juga. Jadi unik ya, ada bakat futuristiknya kuat, pendukungnya juga, ada juga bakat konteks juga di sini. Kemudian memiliki bakat ranger ya, memiliki bakat ranger juga sebagai bakat pendukungnya. Jadi bisa menentukan siapa-siapa yang memiliki potensi, kemudian menata itu semua untuk memudahkan atau melaksanakan ide-ide yang ia miliki. Ami sangat kuat nih di sini, di potensinya juga ada karena memiliki bakat pendukung ranger. Jadi dia secara independen bisa menentukan siapa saja yang sesuai dengan
dia butuhkan, bisa menata apapun konsep yang ada ya gitu. Dan bakat competitionnya ada. Jadi dengan bakat competition ini Ami selalu merasa terdorong untuk berkompetisi dengan kompetitor yang ada gitu. Jadi dia ingin mengambil selangkah lebih maju dari target-targetan yang ada dari kompetisi yang dari sebuah kompetisi mungkin selalu ingin bersaing seperti itu. Baik, ini akan muncul di kondisi ini ya. Bakat competition ini akan muncul selalu, entah bersaing dalam tim rekan kerja mungkin, atau sebagai profesi dia gitu ya, atau di posisi yang lainnya. Adapun 7 bakat lemah, kalau kita lihat dari saudara Ami, diantaranya adalah belief. Jadi nggak bisa langsung spontan nih memberi pelayanan pada orang lain gitu kan, kurang maksimal, cenderung tidak selalu bisa menerima dengan positif juga ya, karena positifnya lemah nih, mendapat kritikan atau saran dari rekan gitu, dan juga kurang bisa beradaptasi dalam semua perubahan yang ada. Makanya tadi ada konflik yang kalau kita lihat, sesuatu yang sudah disepakati jika berubah hal ini, yang udah dia tentukan jika berubah lagi karena ide atau saran dari rekan, dia kurang bisa mau menerima gitu kan. Ini yang kita lihat nih, karena memiliki bakat harmoninya lemah. Kemudian cenderung memperjelas kepentingan dirinya atau keberpihakan kepada hal yang ia yakini itu, karena kalau ada konflik nih ya muncul gitu ya. Ini juga secara kondisi ini terlihat kan, karena bakat harmoninya lemah. Kemudian kurang nyaman ya di hadapan dengan hal-hal yang harus berdasarkan data, kemudian ketelitiannya tinggi misalnya, cenderung dianggap ceroboh bisa gitu, karena ya sering mudah lupa juga ya dan melewati sesuatu. Kemudian juga bakat includernya juga lemah, menjadikan dia Ami tidak terlalu tertarik dalam kegiatan kebersamaan ya, berkumpul atau ya yang memiliki sebuah kekompakan gitu. Dia mendepankan orang-orang yang dekat saja sama dia gitu kan. Memiliki bakat achievernya lemah juga di sini kalau dilihat. Jadi energinya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Makanya dia merasa susah kalau diberikan target-target tinggi, apalagi itu harus dia yang menyelesaikan semua seperti itu. Itu yang terlihat dari hasil bakat-bakat yang ada dari 7 bakat kuat, pendukungnya juga, dan bakat-bakat lemahnya. Saudara Ami, kalau kita lihat dari peta bakat, ada kombinasi thinking talents dan influencing nih. Jadi kalau kita golongkan di profil produktifnya ini sebagai owner. Apa itu? Pribadi dengan pemikiran yang tajam ya, dengan penuh kekuatan atau pengaruh kuat, ya butuh seperti itu, mampu memperjelas ide gitu, rencana atau narasi ya, agenda yang ingin diwujudkan gitu. Dia ya owner, namanya juga owner seperti itu. Memiliki sense of ownership besar terhadap sebuah kehendak, sebuah target atau keinginan yang dicapai. Nah, dari masalah-masalah yang ada yang dirasakan pada saat sekarang ini dihubungkan dengan talent mapping assessment, mungkin seperti apa tadi ya, ada kondisi tidak bisa bekerja sama dengan supervisor maupun tim kerja, hampir setiap proyek ada persaingan, bisa ada konflik gitu ya. Kemudian supervisornya juga berkata, kamu kayak kerjanya nggak malah seperti seniman ketimbang desainer gitu ya. Jadi inilah dari bakat-bakat lemah ini yang menjadikan penyebabnya. Tapi kalau dilihat ide Ami tadi ingin menjadi freelance designer ya, mungkin ada baiknya
sudah mulai menyusun ke arah sana. Dengan bakat-bakat yang ada ya, Ranger tadi bisa menata orang-orang yang akan mendukung kepentingan Anda, tujuan Anda, siapa saja yang bisa diperlukan, orang-orang yang diperlukan mungkin. Dengan bakat ideation yang kuat tadi, jelas independen banget kan untuk menghasilkan sebuah kreasi desain baru. Kemudian membangun dengan strategik sendiri, dengan bakat strategiknya bisa mencari langkah-langkah yang bisa diambil mungkin untuk menentukan itu semua, dan dibangun dengan komunikasi yang baik. Dan dengan individualization, bakat individualization kan sudah bisa merasakan karakter-karakter orang-orang yang ada gitu kan, sehingga kita bisa memilah siapa saja yang akan berada di barisan Anda nanti. Bagi saudara AMI, saya malah cenderung ke arah sana. Ya sudah, kalau memang di tempat usaha Anda saat ini malah menjadi beban, masalah, menjadikan kita nggak nyaman, nggak kuat, ada konflik, menyebabkan kualitas hidup kita sendiri nggak enak kan gitu ya, nggak enjoy. Kemudian selalu muncul gesekan. Ada baiknya mungkin saudara AMI harus mengambil keputusan itu. Bangun komunikasi jika memang dengan keluarga kurang klik gitu ya. Beri pemahaman kalau kita berada di zona kita gitu. Kita mampu gitu ya untuk mengambil keputusan untuk mandiri gitu ya. Jadi tidak terlalu memikirkan kondisi yang dipandang dari orang tua atau menganggap pekerja freelance itu pekerja yang serabutan gitu kan, tidak jelas. Juga sebagai anak yang nggak gagal mungkin tinggal kita buktikan kita butuh waktu memang di sini gitu ya. Baik, jadi untuk keluar menjadi freelance designer mungkin ada baiknya gitu, seperti itu. Saya lebih sepakat ke situ kalau kita lihat dari hasil TMA yang ada. Mulai memaksimalkan bakat-bakat yang dimiliki tadi, mengkondisikan relasi dan keluarga ya. Kita perlu bangun komunikasi yang sangat erat di sini, sangat kuat. Kalau kita lihat dari tadi, kita lihat di sini, coba kita cek di potensi kekuatannya. Dan conceptualizing, interviewing, strategizing sih kuat kan, creating, coaching juga, ada controlling, kemudian ada consulting ya, kemudian animating, ada planning, visioning, organizing. Nah di sini ada kekuatan aktivitas organizing di sini. Di potensi kekuatannya ada organizing, kemudian coordinating dan dispatching. Dan ini menjadi bahan modal untuk saudara AMI menguatkan diri untuk berani mengambil keputusan agar menjadi seorang desainer yang mandiri, seperti itu. Tapi kalau kita juga lihat di sini ya, dari kombinasi bakat thinking talent sama dari peta bakat ya, kita coba cek thinking talent kombinasinya dan influencing. Dan di sini juga menguatkan bahwa profil produktifnya adalah sebagai owner, pribadi dengan pemikiran yang tajam dan dengan pengaruh yang kuat gitu kan. Jadi mampu memperjelas ide, narasi, rencana, agenda yang diinginkan gitu kan. Memiliki sense of ownership. Why not gitu ya. Kita bisa coba itu. Stay di saat ini tapi menyiapkan langkah untuk mandiri. Ada waktu dan ada proses di situ. Dan siapkan itu. Mungkin bisa berkolaborasi dengan atau orang-orang mendapatkan ide-ide dari yang lain juga, dari komunitas misalnya, dari saran-saran dan siapa-siapa saja yang bisa membantu kita gitu ya dalam hal itu. Nah, tapi kalau mau tetap dalam perusahaan tersebut, maka sebaiknya menguatkan bakat communication, bangun dengan menjalin komunikasi yang kuat, kemudian memahami bahwa di dunia kerja yang saat ini memang membutuhkan settingan untuk berkoordinasi bersama gitu ya,
pahami bahwa ini bukan kondisi atau targetan yang harus diambil oleh saudara Ami sendiri gitu. Itu kalau memang ingin tetap bekerja di perusahaan, sehingga mengurangi gesekan gitu, dan bisa mencoba mau memahami bahwa ini kerja bareng gitu kan. Kita hanya nggak terlalu kuat mendorong untuk kita menguasai, tapi kita mengikuti alur. Tapi kalau itu masih merasa berat dan susah, ada keputusan yang memang Ami harus ambil, memberanikan diri dan menguatkan. Silakan berpikir, gunakan bakat intellectionnya ya, berpikir mendalam dulu dan mulailah. Mungkin itu saya sebagai praktisi talent mapping memberikan gambaran dan saran, semoga bisa bermanfaat buat saudara Ami dan menjadikan hidupnya lebih enjoy ya, easy dalam kegiatannya memang, kemudian mencari nilai enjoy tadi, dan saya yakin hasilnya akan excellence dan earn. Semoga bermanfaat dan bisa mencapai 4E tadi. Baik.